Heho Pop Gengs! Ada yang doyan hunting barang bekas di pasar lowak nggak? Kayak aku. Rasanya itu seneng banget ya kalau nemu barang branded tapi harganya jauh lebih murah. Tapi apa jadinya ya kalau barang yang ditemukan itu adalah barang langka dan harga jualnya bisa berkali-kali lipat sampai bikin kayak mendadak. Wow! Seperti yang dialamin beberapa orang berikut ini. Nah, kita mulai dari negeri tetangga dulu. Seorang pria beruntung bernama Wan Muhammad Adam sedang membeli jas bekas di Kampung Tualang Salak, Kelantan, Malaysia, tanggal 13 Januari 2019 lalu. Sampai di rumah nih, seperti kebanyakan dari kita kalau nemu barang bagus, pasti dicoba sambil periksa kembali apakah ada cacat atau enggak. Pas periksa bagian kantong nih, masukin tangan dalam jasnya, pria berusia 29 tahun ini malah menemukan sebuah dompet yang berisi 2 gepok uang yen Jepang. Auto kegirangan dong. Bayangin aja, jas yang dibeli itu ya cuma 100 ringgit atau sekitar 350 ribu. Tapi nih malah dapat bonus sebesar 550 ribu yen atau sekitar 73 juta rupiah. Wow. Nah, saat sebuah media membagikan pengalaman beruntungnya itu ke Facebook, netizen pada ramai tuh. Ada yang mengapresiasi, tapi nggak sedikit juga yang bilang kalau sebaiknya uang itu nggak dia belanjain karena bukan haknya dia. Lebih baik disumbangkan. Oh, oke. Nah, kalau kamu berada di posisi Adam, kamu bakal ngelakuin apa sih? Pria beruntung selanjutnya datang dari negeri Paman Sam. Sekitar bulan April 2012 lalu, Sakari Bodi, seorang mantan pekerja galeri seni, jalan-jalan nih ke toko barang bekas Volunteers of America di Ohio. Tiba-tiba, ia menemukan sebuah plakat iklan pameran keramik karya Picasso di tahun 1958. Nah, buat yang belum tahu nih, Pablo Picasso dikenal sebagai salah satu seniman revolusioner asal Spanyol. Setelah memastikan kalau ini adalah asli Pop Gengs, ia pun segera membelinya dengan harga $14,14 atau sekitar 200 ribu rupiah. Dan tahu nggak sih berapa harga plakat ini dihargai saat lelang karya seni? $7.000 alias sekitar 100 juta rupiah. Widih. Nah, setelah berita ini heboh, barulah kemudian diketahui kalau plakat iklan ini sebelumnya dimiliki oleh seorang pensiunan guru bahasa Inggris dari Columbus yang berusia 72 tahun. Jadi nih selama bertahun-tahun plakat ini terpajang di rumahnya, hingga akhirnya ia memutuskan untuk menyumbangkannya ke toko barang bekas. Kadang aku gak habis pikir sih kenapa ada orang yang rela ngabisin duitnya begitu banyak hanya untuk barang bekas. Tapi yang ini jauh lebih bikin heran sih. Bayangin aja, sebuah foto tua kusam dilelang hingga mencapai 5 juta dolar Pop Gengs. Kalau dirupiahkan itu sekitar 72 miliar rupiah. Jadi berawal dari iseng doang nih di tahun 2010, Randy Guijaro bersama istrinya sedang jalan-jalan di toko barang antik di Fresno, California. Dia nggak sengaja menemukan foto jadul yang sebenarnya dia juga nggak tahu itu foto siapa. Meskipun kayak gitu ya, dia tetap beli foto itu dengan harga $2 atau ya sekitar 29 ribu rupiahan lah dengan alasan tertarik aja. Nah, setelah dibawa ke ahli sejarah nih, barulah terungkap kalau foto ini adalah foto asli Billy the Kid, bandit koboi Amerika Serikat yang merajalela di zaman Wild West. Dalam foto ini ia terlihat bersama keluarga dan teman-temannya yang tergabung dalam komplotan The Regulators. Foto ini diambil pada musim panas di tahun 1878 usai sebuah acara pernikahan. Nih, satu lembar foto doang dihargai 72 miliar rupiah. Gila nggak tuh? Next ada John Richard, seorang pensiuner berusia 73 tahun yang menemukan tas desain Philip Treacy dari sebuah yayasan amal Oxfam seharga $20. Philip Treacy ini adalah desainer fashion asal Irlandia yang terkenal berkat rancangan topi fenomenal yang dikenakan nama Putri Beatrice saat menghadiri pernikahan Pangeran William dan Kate.
Jadi pada bulan Juli 2012, kakek John Richard ini awalnya nggak tahu tas yang dibelinya itu rancangan siapa. Dia mengaku hanya tertarik dengan gambar Elvis Presley di sisi tas dengan gaya khas artis pop Andy Warhol. Nah, setelah dia beli, ia pun kemudian baru tahu kalau tas yang dia beli itu adalah barang langka. 1 dari 10 tas yang pernah dibuat. Seorang pembeli dari Cina berniat membeli tas itu dengan harga $350.000 atau sekitar 5 miliar rupiah. Widih. Ada juga nih penemuan sweater yang pernah menghebohkan. Jadi pada Februari 2015 lalu, sepasang suami istri Sam dan Ricky McEvoy dari Knoxville, Tennessee, jalan-jalan ke pasar loak Goodwill Store. Ia menemukan sebuah sweater tua bertuliskan West Point seharga 58 sen atau sekitar 10.000 rupiah doang. Nah, pas sampai di rumah, ia pun ngecek bagian bawahnya. Kok ada nama Lombardi? Lombardi itu siapa? Tahu-taunya nih, setelah di-googling ternyata itu nama salah satu pelatih football Amerika yang terkenal, yaitu Vince Lombardi. Ia menjadi pelatih tahun 1949 hingga 1953. Dan emang ada fotonya menggunakan sweater itu. Nah, karena bekas orang terkenal, alhasil Sam pun melelang sweater ini dan terjual dengan harga $20.000 atau setara 291 juta rupiah. Kebayang gak tuh banyaknya? Selanjutnya di sebuah toko barang bekas musik City di Nashville, seorang teknisi peralatan musik bernama Michael Sparks nggak sengaja menemukan salinan langka Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat berusia 184 tahun. Kejadian itu bermula saat Februari 2007, ia memang berniat berburu barang langka untuk dekorasi rumahnya. Tahu-taunya, ia melihat sebuah lembaran kuning yang mulai terkelupas dalam sebuah gulungan. Ia pun lalu membeli kertas itu dengan harga $2,48 atau sekitar Rp361.000. Gak disangka nih setelah memeriksanya pada ahli sejarah, kertas yang ia beli itu ternyata 1 dari 200 salinan resmi Deklarasi Kemerdekaan yang dipesan khusus oleh John Quincy Adams, mantan Presiden Amerika Serikat pada tahun 1820. Salinan itu pun diikutkan lelang di tanggal 22 Maret 2007 di lelang koleksi sejarah Rainers di Burlington, North Carolina, dan terjual dengan harga $477.650 atau sekitar 6,9 miliar rupiah. Buset, modal 361.000 jadi miliar, auto jadi sultan ya berkat selembar kertas doang. Bikin iri aja deh. Yang gak kalah bikin iri si Mbak Laura Stover ini nih. Awalnya cuma pengen lihat-lihat di toko barang bekas di Summerfield. Tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah poster film langka berjudul All Quiet on the Western Front. Sebagai mantan pedagang barang antik, ia pun langsung mengenali poster ini adalah barang langka yang diproduksi antara tahun 1850 dan akhir 1870-an. Gak diketahui sih berapa uang yang ia keluarkan saat membeli poster itu di toko barang bekas. Katanya sih murah gak seberapa. Tapi yang pasti ia kemudian menjualnya seharga $20.000 atau setara 26 juta rupiah. Wah, gede juga ya.